Selamat pagi guys. Hari ini kita mau bikin pekasam jengkol. Ini jengkolnya udah direndam semalaman biar kulit arinya kebuang. Terus habis itu kita potong-potong kayak gini. Satu jengkolnya kurang lebih dipotong 4 ya. Kita potong-potong semuanya dulu. Kebetulan ini ada sisa jengkol yang udah lama di kulkas. Potong 4 atau potong 5 kalau yang gede ya. Ya kalau potong 4 agak gede jadinya. Jadi ini kalau di kampung tuh Kalimantan dulu itu jengkol wah gratis nyari di hutan. Jadi nggak usah beli karena saking banyaknya dan dia ini berbuahnya musiman. Terus orang-orang tuh zaman dulu tuh mungkin nenek-nenek moyang gue guys mikir gimana ya ngolahnya jengkol biar awet ya kan. Muncullah ide, wah ide si paling ide. Ini jengkol di pekasam. Jadi for your information guys, kalau jengkol itu yang kayak diawetin atau di pekasam itu tuh dia bisa tahan sampai ya mungkin lebih dari 6 bulan. Jadi kalau kita mau masak jengkol, ya udah tinggal diambil aja. Tapi nyimpannya itu tuh di tempayan ya, kita bilangnya tempayan. Kita yang ada tahu tempayan nggak guys? Tempayan tuh apa? Nah itu awet banget, bahkan sampai 6 bulan atau bahkan jengkol udah mau berbuah lagi nih musim gitu. Tapi sayang ya sekarang guys, sekarang ini kayak hutan-hutan di Kalimantan itu kayak udah banyak ditebang, udah banyak dibikin lahan-lahan sawit. Bahkan orang-orang di kampung saya sendiri, di kampung gue siapa gue sih, sorry ya, suka ngomongnya belibet anaknya. Itu kayak untuk bikin ladang tuh udah kayak kekurangan lahan, karena dulu lahannya kan berpindah-pindah tuh bikin ladangnya, karena sekarang udah dipakai buat nanam sawit ya lahannya kan jadi terbatas gitu ya. Sebenarnya ada positif dan negatifnya sih, tapi ya untuk jangka panjang sih memang kurang bagus ya gitu. Dari lahan yang dijadiin ladang, nanam padi, sayur, sekarang berubah jadi kebun sawit. Tapi ada positifnya, masyarakat orang-orang di desa itu mereka jadi punya penghasilan yang lebih, ya boleh dibilang lumayan lah dari sawit, karena kan nggak perlu capek ke kebun sawit tiap hari, karena nggak setiap hari kalau udah sawitnya udah menghasilkan. Beda sama sawah atau ladang, itu dari nanam, mempersiapin lahan, mempersiapin lahan dulu sampai panen pun orang harus terjun gitu kan, dan itu kayak setiap tahun siklusnya. Tapi kalau sawit ya, jadi kita ngebahas sawit ya nggak apa-apa lah ya, kita sharing. Tapi kalau kalau sawit ya kalau udah menghasilkan ya udah paling memupuk dan panen juga nggak setiap hari kan, tergantung lahannya dia luas seberapa, mungkin bisa 1 hari atau luas banget 2 hari. Tapi at least
ya nggak capek nanam padi kerjanya, dan harganya juga ya boleh dibilang ya lumayan lah. Gitu. Nah, nanti ini jengkolnya, balik ke jengkol ya guys. Setelah diiris-iris gini, terus direndam dulu sebentar kayak ngilangin getahnya lagi. Habis itu baru kita tirisin. Ada yang nggak suka jengkol nggak? Kalau gue sih suka banget. Loh, suka banget atau suka aja? Tuh. Setelah itu kita cuci. Jengkolnya ada yang keras, ada yang udah. Kalau kata gue sih belum tua sempurna ini mah. Jadi masih ya, ketusuk guys. Ini lumayan lah, ada kayaknya setengah kilo ya jengkolnya. Setengah kilo. Sebenarnya masaknya tuh cukup simple sih kalau yang udah dibikin pekasam gini. Jadi kayak udah dicuci biar ngilangin asinnya. Habis tinggal digoreng deh. Wah, makan pakai nasi panas, lalapan, sambal, wah, endulita banget itu mah. Tuhan Yesus, mertua lewat aja nggak kelihatan. Sepertinya udah selesai guys ini jengkolnya. Yang mau kita bikin pekasam. Ini setelah kita iris-iris gini, jadi kita cuci dulu bentar, buang getahnya. Ini banyak banget nih ya getahnya tuh, airnya masih kayak pekat banget ya karena getahnya. Terus ya, habis itu ada yang lebih besar aja karena lebih enak, lebih suka. Ini direndam dulu sebentar atau diremas-remas gini guys, biar getahnya kebuang. Direndam dulu sebentar. Ini kita rendam dulu. Hai guys, jadi ini jengkolnya yang udah dicuci terus ditirisin sampai kayak kering, terus dikasih garam. Di sini garamnya lumayan banyak ya, karena ini akan kita fragmentasi atau kita bikin pekasam. Jadi disimpan di wadah kayak gini, jadi terus kayak dikeep di kulkas atau disimpan di kulkas aja. Tapi kalau nggak di kulkas juga nggak apa-apa sih, terserah. Tapi kalau gue lebih suka di kulkas. Terus kalau kita pengen masak jengkol, ya udah tinggal dicuci dulu atau direndam bentar biar asinnya hilang. Baru deh digoreng atau terserah mau dimasak balado juga oke. Tapi ini bakalan awet banget. Bisa sampai kayak 3
ya mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Tuh, jengkol, pekasam jengkol udah siap. Udah gini aja, simpan di kulkas deh.